Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya mau ngajak teman-teman untuk membahas tentang tanaman terong. Dan kebetulan saya ini punya masalah dengan tanaman terong yang saya tanam di galon bekas. Tanaman terong merupakan tanaman sayuran buah yang sangat rentan terhadap penyakit jamur. Selain layu fusarium, penyakit yang sangat ditakuti oleh petani terong adalah penyakit busuk batang. Penyakit busuk batang pada tanaman terong yang disebabkan oleh jamur ini mudah sekali menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya, terutama pada musim penghujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Hujan yang terjadi secara terus-menerus, tanah yang selalu basah, dan udara yang lembab merupakan kondisi yang cocok bagi jamur untuk berkembang biak. Serangan penyakit busuk batang pada tanaman terong jika tidak segera dilakukan pengendalian dengan tepat bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar karena tanaman terong yang terinfeksi sudah dapat dipastikan akan layu, menguning, kering, kemudian mati. Beberapa gejala penyakit busuk batang pada tanaman terong adalah yang pertama, terdapat bercak berwarna kecoklatan pada batang tanaman. Bercak ini jika disentuh akan terasa lembek, kulit mudah terkelupas, dan lama-kelamaan bercak akan berubah berwarna menjadi kehitaman. Serangan jamur penyebab busuk batang pada terong bisa terjadi pada pangkal batang, cabang, maupun bagian pucuk tanaman.
Yang ketiga, bagian atas dari batang atau cabang yang terserang akan layu, menguning, kering, dan kemudian mati. Yang keempat, jika tidak segera dilakukan tindakan pengendalian, bercak pada batang atau cabang akan merembet ke bawah hingga ke akar tanaman. Yang kelima, serangan terparah adalah jika jamur menginfeksi batang utama atau pangkal batang tanaman terong, sebab tanaman yang terinfeksi sudah bisa dipastikan tidak bisa diselamatkan, karena tanaman akan layu, menguning, mengering, dan mati secara keseluruhan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit busuk batang pada tanaman terong antara lain, yang pertama, pencegahan pada bibit tanaman. Gunakan benih yang berkualitas dan tahan terhadap jamur. Yang kedua, jika membuat benih sendiri, gunakan benih dari tanaman yang sehat dan tidak terinfeksi. Yang ketiga, gunakan benih dari tanaman terong yang tidak berdekatan atau jauh dari tanaman terong yang terinfeksi. Yang keempat, bersihkan tanah yang akan digunakan untuk menyemai benih dari sisa-sisa akar tanaman lain. Yang kelima, buat naungan pembibitan dengan plastik transparan agar terhindar dari siraman air hujan secara langsung. Yang keenam, atur jarak semai. Jangan terlalu rapat agar area pembibitan tidak terlalu lembab. Yang ketujuh, segera cabut dan musnahkan jika terdapat bibit terong yang terinfeksi. Kemudian hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan busuk batang saat pengolahan tanaman antara lain, yang pertama, bersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, sebab ada kemungkinan tanaman tersebut terinfeksi jamur. Yang kedua, lahan yang akan digunakan untuk budidaya terong terlebih dahulu dibajak ataupun dijangkul, kemudian lakukan penjemuran selama 2-3 minggu untuk mematikan spora jamur yang kemungkinan ada di dalam tanah. Yang ketiga, buat bedengan dengan tinggi yang disesuaikan agar air tidak menggenangi lahan dan tanaman saat musim hujan. Keempat, lakukan pengapuran atau pemberian dolomit jika pH tanah di bawah 6,0. pH ideal untuk tanaman adalah 6,5-7. Yang kelima, gunakan pupuk kandang yang sudah lama atau sudah jadi atau yang sudah difermentasi. Yang keenam, semprot atau siram lahan dengan larutan trichoderma sebelum pemasangan mulsa sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jamur trichoderma ini bermanfaat untuk menekan perkembangbiakan cendawan atau jamur. Yang ketujuh, gunakan mulsa plastik untuk meminimalisir serangan dan penyebaran penyakit busuk batang. Mulsa ini bermanfaat untuk menjaga agar tanah tidak terlalu lembab pada musim hujan. Yang kedelapan, gunakan pupuk nitrogen sesuai kebutuhan, jangan berlebihan atau kekurangan. Tanaman terong yang kelebihan nitrogen rentan terhadap serangan berbagai jenis penyakit. Yang kesembilan, untuk meningkatkan daya tahan tanaman agar tidak mudah terinfeksi penyakit, usahakan agar tanaman tidak kekurangan unsur kalium. Yang kesembilan, tanaman terong memiliki daun yang lebar dan dapat menyebabkan tanah menjadi lembab. Atur jarak tanaman agar tidak terlalu rapat. Yang ketiga, tindakan pencegahan penyebaran busuk batang pada tanaman terong. Yang pertama, setelah pindah tanam, mulai umur 10 hari setelah tanam, kocor tanaman terong dengan trichoderma. Lakukan setiap 7 hari sekali dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua, cabut dan musnahkan jika terdapat tanaman terong yang terinfeksi. Taburkan dolomit dan kocor dengan trichoderma pada bekas lubang tanaman tersebut. Yang ketiga, bersihkan tangan setelah mencabut tanaman terong yang terinfeksi dan jangan menyentuh tanaman lain karena spora bisa menyebar melalui tangan yang kontak langsung dengan tanaman terong yang terinfeksi. Pengendalian busuk batang pada tanaman terong dengan fungisida. Pengendalian penyakit busuk batang pada tanaman terong bisa dilakukan dengan penyemprotan fungisida. Penyemprotan fungisida kimia dilakukan jika intensitas serangan busuk batang sudah melewati ambang kendali. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan 2 atau 3 jenis fungisida dengan bahan aktif yang berbeda. Lakukan penyemprotan secara bergantian dengan dosis sesuai anjuran. Dan jangan lupa tambahkan perekat. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari sebelum matahari terik.
Jadi demikianlah sedikit tentang penyakit busuk batang pada tanaman terong. Ya begitulah teman-teman, yang namanya bercocok tanam terkadang berhasil, terkadang juga enggak. Kadang kita mengalami hal-hal yang mungkin itu menjadi kendala dalam bercocok tanam, seperti adanya hama penyakit yang memang sulit untuk dikendalikan atau diobati. Bagi teman-teman tetap semangat, semoga sajian tadi bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.